Baik, ikhwatal iman azanallahu jami'an. Ada beberapa poin yang harus kita ketahui berkaitan dengan niat puasa. Yang pertama, letak niat itu di dalam hati dan tidak perlu dilafatkan. Baik itu niat puasa ataupun niat ibadah yang lainnya. Itu cukup diletakkan di dalam hati dan tanpa dilafatkan. Disebutkan atau dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, la yasihhu shaum illa bin niyah wa mahalluhal qalb wa la yushtarat an-nutqu bila khilaf. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak sah puasa kecuali dengan niat. La yasihhu shaum illa biniyatin. Ya. Tidak sah puasa seorang hamba kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalb, dan letak niat tersebut ada di dalam hati. Wala yushtaratun nutq, dan tidak ada disyaratkan, diwajibkan untuk dilafatkan atau diucapkan bila khilaf. Baik, bagaimana dengan pendapat sebagian ulama, dan diantaranya ulama Syafi'iyah? Mereka berpendapat bahwasanya niat itu harus dilafatkan. Ya. Ada beberapa penyebab sehingga muncul pendapat tersebut. Yang pertama, bahwasanya tanpa ada pelafalan niat dikhawatirkan timbul waswasah atau kekhawatiran. Yang mana terkadang niat tersebut tidak hadir pada diri seorang hamba. Maka hal tersebut perlu dimantapkan hatinya dengan cara melafatkan atau menghadirkan dengan lisan. Maka ini tujuan dibalik adanya lafaz tertentu tatkala seorang hamba ingin berniat. Ini alasan pertama yang dikemukakan, bahwasanya dilafatkannya niat dalam rangka untuk menghindari menghindari ketidakhadiran niat di dalam hati seorang hamba. Baik. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah terdapat perkataan Imam Syafi'i. Mereka mengatakan terdapat perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwasanya beliau mengatakan, ya, idza nawa hajjan wa umratan ajza wa illam yatalafat wa laysa kasalah la tasihhu illa binutqi. Kata perkataan Imam Syafi'i, jika seorang hamba berniat haji, umroh, maka itu sah walaupun tidak diucapkan. Berbeda dengan sholat. Maka sholat tidak sah kecuali dengan pengucapan. Maka salah seorang ulama Syafi'iyah bernama Abu Abdullah Az-Zubairi, beliau memahami bahwasanya perkataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa niat itu dilafatkan. Ya, niat itu dilafatkan. Maka paling tidak ada dua alasan ini yang dikemukakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa niat harus dilafatkan. Maka ikhwatal iman azanallahu jami'an, kita lihat bagaimana keterangan para ulama yang lain, di antaranya Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan Imam Abu Abdullah Az-Zubairi rahimahullah ta'ala keliru dalam memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan ini adalah sebuah kekeliruan. Yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafi'i bahwasanya sholat itu tidak sah kecuali dengan nutq, dengan ucapan, itu bukan niat. Akan tapi yang dimaksud di situ adalah at-takbir. Maksudnya takbiratul ihram. Yang mana sholat itu tidak sah kecuali dengan takbir. Itulah yang dimaksud dari perkataan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Begitu pula yang dijelaskan oleh Abu Hasan Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya ada kesalahan dalam memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i oleh Imam Az-Zubairi rahimahullah ta'ala tentang wajibnya melafatkan niat dalam sholat atau dalam ibadah yang lainnya. Dan ini adalah kesalahfahaman. Akan tapi yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i di situ adalah takbir. Dan hal ini juga bertentangan dengan praktik yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah SAW yastaftihus shalah bitakbir. Adalah Nabi SAW memulai sholatnya dengan takbir. Dan tidak disebutkan di sini dengan niat. Dan begitu pula ibadah-ibadah
yang lainnya. Maka tentunya melafadzkan niat berdasarkan keterangan di atas tidak tepat, ya. Berdasarkan keterangan di atas tidak tepat. Bagaimana dengan waswasah tadi? Bahwasanya menghadirkan, melafalkan niat itu adalah cara untuk menghadirkan niat. Maka kita katakan, walaupun lisan melafadzkan niat, sementara niat tidak hadir di dalam hati, maka niatnya tetap tidak sah. Ya, seorang mungkin melafadzkan niat, nawaitu, saya berniat dan seterusnya, tapi tidak ada kehadiran niat dalam hatinya, maka tetap ibadahnya juga tidak sah. Maka kedua argumen di atas kurang tepat. Yang tepat adalah bahwasanya niat itu letaknya di dalam hati dan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan untuk melafadzkannya. Baik, ada sebagian yang mengatakan hadis yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sunnah dan memulai niatnya di tengah hari itu menunjukkan adanya syariat melafadzkan niat. Ini kesalahpahaman pula dalam memahami konteks hadis tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, apakah punya makanan? Dan tatkala tidak punya makanan, maka Nabi mengatakan, ini shaim. Sebagian ada yang memahami bahwasanya ucapan ini shaim itu disebut dengan syariat melafadzkan niat. Tidak tentunya. Dan kalaupun itu syariat melafadzkan niat dan tidak ada satupun praktek lafadz niat, itu ini shaim, nggak ada. Ya, yang diketahui, yang dihafal kebanyakan masyarakat bukan itu. Maka ini tentunya adalah kesalahpahaman dalam memahami dalil-dalil di atas, dan yang tepat dan tentunya ini adalah perkataan mayoritas ulama bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan bila khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Bagaimana caranya? Dengan diniatkan dalam hati bahwasanya besok saya puasa, ya. Sebagaimana kita meniatkan sesuatu untuk melakukan hal-hal tertentu. Misalkan kita ingin mandi, apakah perlu dilafadzkan terlebih dahulu saya ingin mandi baru dikatakan niat mandi? Atau tatkala kita ingin makan perlu dikatakan terlebih dahulu, dilafadzkan terlebih dahulu saya ingin makan baru dikatakan niat makan? Ya. Tentunya tidak perlu. Cukup kita dengan meletakkan di dalam hati saya ingin makan di dalam hati, maka sudah dikatakan sebagai seorang yang niat ingin melakukan sesuatu. Maka sama halnya dengan ibadah, dan apalagi ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan bagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.